Perkenalkan, nama aku Nela Noveni. Aku mahasiswa Universitas Bangka Belitung, jurusan Hukum, Fakultas Hukum. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Mungkin pertama-tama kita bakal jelasin apa sih konservasi laut itu, terus konservasi laut dan fauna di Indonesia adalah upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati di perairan Indonesia, termasuk ekosistem laut dan spesies-spesies yang hidup di dalamnya. Nah, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, konservasi laut dan fauna menjadi sangat penting bagi Indonesia. Konservasi laut dan fauna di Indonesia, yang pertama itu ada perlindungan terumbu karang, di mana terumbu karang itu adalah salah satu yang terbesar dan terindah di dunia. Nah, upaya perlindungan terhadap terumbu karang ini termasuk dalam pembentukan taman laut larangan, metode penangkapan ikan yang merusak terumbu karang, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang. Nah, yang kedua, konservasi spesies laut yang terancam punah di Indonesia itu ada merupakan rumah bagi spesies laut yang terancam punah, termasuk itu contohnya penyu, hiu, lumba-lumba, dan paus. Nah, upaya konservasi ini melindungi habitat, penegakan hutan terhadap perubahan ilegal, pengawasan terhadap perdagangan ilegal spesies langka, serta kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi spesies-spesies ini. Nah, yang ketiga itu ada pengelolaan perikanan berkelanjutan. Di Indonesia itu memiliki salah satu industri perikanan terbesar di dunia, namun overfishing dan praktik perikanan yang merusak lingkungan telah menyebabkan penurunan populasi ikan. Nah, upaya konservasi tersebut termasuk pembentukan kawasan konservasi perairan dan pengaturan kuota terhadap penangkapan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat, dan promosi praktik terkait perikanan berkelanjutan. Yang keempat itu adalah pengembangan kawasan konservasi di Indonesia yang telah membentuk berbagai kawasan konservasi laut seperti Taman Nasional Laut, Taman Laut Nasional, dan kawasan konservasi lainnya, yang mana tujuannya itu untuk melindungi ekosistem dan spesies yang berada di dalamnya, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Nah, yang kelima itu ada kerjasama internasional, di mana Indonesia itu bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional di negara-negara lain dan lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan program konservasi laut dan fauna yang efektif, yang berupa seperti pertukaran informasi, teknologi, dan sumber daya, seperti proyek-proyek bersama untuk melindungi sumber daya laut yang rentan. Nah, upaya konservasi laut ini juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat atau organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. Melalui upaya berkelanjutan dan kolaboratif, diharapkan kekayaan laut Indonesia ini dapat dilestarikan untuk generasi mendatang. Di Indonesia sendiri itu ada sejumlah spesies laut dan fauna yang terancam punah dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan internasionalnya. Itu yang pertama ada terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia yang menghadapi berbagai ancaman, termasuk kerusakan fisik akibat alat tangkap yang merusak dan polusi laut. Aturan yang ada itu di tingkat nasional itu ada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang menyediakan kerangka hukum untuk melindungi terumbu karang. Nah, sedangkan di tingkat internasionalnya itu adalah Indonesia sebagai anggota Konservasi Keanekaragaman Biologi atau CBD yang memiliki peran dalam perlindungan terumbu karang secara global. Yang kedua itu contohnya fauna yang terancam punah itu ada penyu. Spesies penyu seperti penyu hijau, penyu sisik itu terancam punah, dan ancaman ekstensif dari hilangnya habitat ini berupa itu biasanya ada perburuan daging dan telurnya serta aktivitas manusia lainnya. Penyu itu dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penangkapan, perdagangan, dan konsumsi produk penyu itu dilarang. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota dari CITES atau Konvensi on International Trade in the Species of Wild Fauna and Flora yang mengatur perdagangan internasional spesies-spesies yang terancam punah, termasuk beberapa spesies seperti penyu. Nah, untuk faunanya itu sendiri terdapat ada gajah Sumatera, yang mana populasi gajah Sumatera itu mengalami penurunan signifikan karena hilangnya habitat dan konflik dengan manusia serta terdapat perburuan ilegal. Nah, gajah Sumatera itu dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Penangkapan dan pembunuhan dan perdagangan gading gajah itu sangat dilarang di tingkat sangat dilarang, dan sedangkan di tingkat internasional itu aturannya gajah Sumatera termasuk dalam Appendix CITES yang melarang perdagangan internasional dan spesies-spesies yang terancam punah. Terus yang selanjutnya itu ada harimau Sumatera, di mana harimau Sumatera itu merupakan salah satu spesies kucing besar yang paling terancam di dunia karena hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Nah, sama halnya seperti gajah, harimau Sumatera juga dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, penangkapan, pembunuhan, dan perdagangan ilegal harimau Sumatera itu dilarang. Nah, di tingkat internasional, harimau itu termasuk juga ke dalam CITES atau CITES. Dari upaya-upaya konservasi dan perlindungan spesies-spesies ini melibatkan berbagai pihak, ya, seperti di awal tadi, pemerintahan, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, juga sektor swasta. Nah, implementasi hukum nasional dan keterlibatan dalam kerangka hukum internasional juga menjadi penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies-spesies yang terancam punah di Indonesia. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Terima kasih.